Hmm, Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Pertama-tama yang paling diutamakan yaitu kita memanjatkan puja dan puji syukur terhadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat hidup sehingga kita dapat bisa menghembuskan nafas hingga saat ini. Kemudian nikmat bisa menonton video saya yang sekarang ini juga. Kemudian yang kedua kalinya tak lupa saya sholawat kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah sampai zaman Islamiyah seperti sekarang ini. Kemudian yang ketiga kalinya tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah tes psikologi 2 yaitu kepada Bu Eva Palupi, sebagaimana beliau juga sebagai dosen pembimbing akademik saya, yaitu sebagai dosen yang telah menemani dari awal masuk perkuliahan sehingga nanti ketika munaqosyah ataupun wisuda nanti beliau juga menemani. Kemudian sebelumnya saya di sini perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Alfa Terano Yeta Atlanta dengan NIM 43040200110. Nah, di sini saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah yaitu di tes psikologi 2, yaitu tentang asesmen bakat. Nanti kita di dalamnya kita akan mengulik apa sih itu bakat, apa sih itu apa saja teori-teori yang ada di dalam asesmen bakat sendiri, kemudian apa saja faktor yang mempengaruhi, kemudian kita akan mengulik sedikit tentang asesmen bakat, kurang lebih 30 menit ke atas bersama saya sendiri. Oke, kita masuk ke slide kedua yaitu slide selanjutnya. Yaitu kita masuk ke dalam definisi bakat. Oke, yang pertama itu ada dari Flanagan. Yaitu Flanagan sendiri mengemukakan pendapatnya bahwasanya frase bakat menunjukkan kesamaan arti dengan kemampuan. Namun bakat juga berarti sebagai prediksi seseorang mencapai kesuksesan. Yang artinya bahwasannya Flanagan di sini itu mengemukakan pendapatnya pada frase bakat itu kurang lebih sama dengan kemampuan ataupun tidak jauh berbeda dengan kemampuan. Namun bakat sendiri berarti sebagai sebuah prediksi untuk seseorang mencapai sebuah suksesan. Jadi Flanagan itu mempersamakan antara bakat dengan kemampuan. Lalu si Flanagan sendiri itu mempunyai persepsi bahwasannya bakat juga dapat memprediksi bahwasanya seberapa mampukah dia untuk mencapai kesuksesan. Dan kemudian yang kedua ada Freeman pada tahun 1964, yaitu dia mengemukakan bahwasanya sifat-sifat yang menunjukkan kemampuan dalam bidang khusus dan dapat diasah dengan latihan-latihan. Jadi bakat tersendiri itu yaitu sebuah bawaan ataupun sifat
yang menunjukkan sebuah kemampuan seseorang yang yang dapat diasah dengan sebuah pelatihan khusus ataupun sebuah pelatihan khusus. Ibaratnya gini, misal seorang A itu mempunyai sifat suka menendang, kemudian dia mengimplementasikan menendang tersebut dengan menendang sebuah bola. Kemudian dari menendang bola tersebut dia dimasukkan ke dalam sebuah pelatihan sepak bola. Di dalam sepak bola tersebut dia dilatih untuk menendang dengan kaki luar ataupun kaki dalam ataupun berbagai macam itu pelatihannya. Itu pendapat Freeman pada tahun 1964. Kemudian yang ketiga ada pendapat Branca pada tahun 1965. Beliau mengemukakan pendapatnya bahwasanya taraf seberapa baik kemampuan seseorang dalam mempelajari keahlian atau pengetahuan tertentu jika diberikan latihan dalam bidang tersebut. Nah, jadi agak nyerempet sedikit kepada Freeman, namun agak sedikit berbeda. Jika tadi Freeman itu mengemukakan bahwasanya bakat itu sebuah sifat-sifat bawaan, namun si Branca ini mengemukakan bahwasanya taraf seberapa baik kemampuan seseorang, yaitu jadi seseorang itu mempunyai kemampuan namun dalam taraf tertentu dan mempelajari keahlian atau pengetahuannya tertentu jika diberi sebuah latihan dalam bidang. Jadi persamaannya itu seseorang itu mempunyai keterampilan ataupun mempunyai kemampuan ataupun sebuah keahlian itu dia mempelajarinya dengan sebuah pelatihan dalam bidang tersebut. Misalkan seperti contoh tadi, dia itu mempunyai kemampuan menendang dengan baik, lalu dia mengasah skillnya tersebut dengan latihan-latihan di dalam sebuah sekolah sepak bola tersebut. Itu pada tokoh yang keempat itu pada Bigham pada tahun 1968 itu mengemukakan pada pendapatnya, yaitu potensi seseorang yang memungkinkan hanya dengan suatu latihan khusus dapat memperoleh kecakapan, pengetahuan atau keterampilan khusus. Jadi ketiga tokoh ini itu tidak jauh berbeda dengan pendapat-pendapatnya, namun agak ada persamaan-persamaannya, yaitu ketika Bigham ini tersendiri itu mengemukakan bahwasanya seseorang itu mempunyai potensi, namun memungkinkan seseorang itu hanya dengan suatu latihan khusus. Jadi seseorang ini mempunyai potensi, namun dengan latihan khusus dapat memperoleh sebuah pengetahuan ataupun keterampilan khusus dari pelatihan-pelatihan tersebut, sehingga membuahkan sebuah bakat tersendiri untuk seseorang tersebut. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu pengertian bakat secara umum. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian bakat secara umum. Yang pertama, bakat adalah sebuah kondisi atau rangkaian karakteristik yang dipandang sebagai gejala kemampuan individu untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau serangkaian respon melalui latihan-latihan. Nah, di pengertian umum ini bahwasanya bakat itu sebuah kondisi ataupun rangkaian ataupun juga bisa dikatakan karakteristik seseorang yang dipandang sebagai salah satu kemampuan individu tersebut untuk memperoleh pengetahuan
ataupun keterampilan ataupun serangkaian respon melalui latihan-latihan. Jadi individu tersebut itu mempunyai keterampilan, lalu dilatihlah, kemudian tertanamlah ataupun terbentuklah sebuah bakat dari individu tersebut. Nah, kemudian yang kedua ada bakat adalah potensi individu untuk melakukan pekerjaan atau keterampilan tertentu. Jadi bakat itu tidak mesti keterampilan ataupun potensi ataupun yang dimiliki seseorang tersebut itu enggak. Tetapi jauh dari itu, bakat juga dapat didefinisikan sebagai keterampilan kerja ataupun keuletan kerja itu dapat dikatakan sebuah bakat tersendiri. Lalu ada konsep-konsep bakat juga, yaitu muncul karena ketidakpuasan tes intelijensi yang hanya menghasilkan skor tunggal, yaitu IQ. Banyak seseorang yang kurang puas dengan tes intelijensi karena tes intelijensi tersendiri itu hanya menghasilkan sebuah skor tunggal, yaitu sebuah IQ. Nah, nanti di sini kita akan mengulik ketidakpuasan terhadap tes intelijensi, diantaranya yaitu yang pertama, IQ tidak memberikan banyak informasi. Ya, misal kita di tes intelijensi, kita hanya menghasilkan sebuah skor tunggal, yaitu IQ. Ya sudah, kita hanya mendapatkan informasi seberapa kita jauh IQ kita, seberapa nilai IQ kita, ya sudah cukup, hanya sampai di situ. Namun tidak lalu kita mendapatkan informasi jauh seberapa kemampuan kita, seberapa bakat kita, seperti itu. Kemudian jika dua orang yang memiliki IQ yang sama tetapi prestasi belajar atau kerjanya berbeda. Nah, di sini itu dijelaskan bahwasanya ada dua orang, ada kasus dua orang. Itu dua-duanya itu mempunyai skor IQ yang berbeda. Namun kualitas belajar, kualitas kerja, keuletan belajar dan berbagai macam itu bisa saja berbeda. Bisa saja yang A ini lebih unggul keuletan kerjanya, bisa saja yang B lebih unggul dengan kualitas kerjanya, kan bisa saja. Namun dengan nilai tunggal IQ-nya itu sama, seperti A dan B ini itu bisa sama. Kemudian ketidakpuasan yang kedua yaitu adanya penemuan pada hasil tes intelijensi dengan menggunakan tes kelompok. Nah, rata-rata itu pada tes kelompok banyak individu yang mengeluhkan bahwasanya kok yang nilai hanya tes individu tes kelompok, sedangkan tes individu itu malah lebih memuaskan daripada tes individu. Kebalik, padahal tes individu itu lebih memuaskan daripada tes kelompok. Begitu teman-teman. Nah, kemudian bahwa skor individu itu terbukti berbeda dibanding dengan tes individual. Hal ini membuktikan bahwasanya tes intelijensi memiliki variasi internal. Kemudian yang ketiga, setelah dilakukan analisis faktor, terbukti bahwasanya tes intelijensi mengukur kemampuan yang jamak atau multifaktor. Oke, sudah. Maka kita lanjut ke slide yang selanjutnya, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi tes intelijensi, mempengaruhi perkembangan bakat ya sahabat-sahabat. Mohon maaf. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan bakat. Di antaranya, yang pertama ada potensi individu secara genetis. Kemudian yang kedua ada kepribadian. Kemudian yang ketiga maturity. Kemudian yang keempat ada minat. Kemudian yang kelima ada motivasi. Kemudian yang keenam ada nilai hidup.
mungkin nanti di lain waktu akan kita bahas faktor-faktornya juga, pengertiannya juga, cara menanggulanginya ataupun cara mengembangkannya begitu ya sahabat-sahabat. Nah, kemudian kita masuk ke dalam sebuah teori-teori yang mendasari bakat. Ada beberapa teori-teori yang digunakan dalam asesmen bakat sendiri. Jadi kita masuk sekarang kita masuk ke dalam teori-teori bakat, teori-teori yang mendasari sebuah bakat sendiri. Yaitu ada beberapa teori-teori yang digunakan di dalam sebuah bakat, khususnya di dalam asesmen bakat di dalam mata kuliah tes psikologi. Yang pertama yaitu ada sebuah teori dua faktor, yaitu dipelopori oleh Spearman, yang menerangkan bahwa setiap aktivitas mental ditunjukkan oleh faktor yang spesifik atau bisa ditandai dengan huruf S kecil yang berbeda. Kemudian faktor yang spesifik tersebut secara bersama-sama membentuk sebuah single common factor yang disebut vektor general atau ditandai dengan huruf G. Nah, dari dua tersebut, antara faktor yang spesifik dan faktor general itu akan terdiri dari vektor S yang berbeda tetapi memiliki faktor general yang sama. Begitu sahabat-sahabat. Jadi setiap perilaku akan terdiri dari vektor S yang berbeda namun memiliki faktor G yang sama. Faktor S itu faktor spesifik dan faktor G itu faktor general yang sama. Begitu sahabat-sahabat. Kemudian masuk ke teori yang kedua, yaitu teori primary mental ability, di mana kemampuan mental primer meliputi sebuah pemahaman verbal atau biasa ditandai dengan huruf V, kelancaran verbal atau huruf W. Oke, kita lanjut ke teori primary mental ability, di mana kemampuan mental primer meliputi pemahaman verbal atau biasanya digambarkan dengan huruf V besar, kemudian kelancaran verbal dengan huruf W besar, angka dengan huruf N besar, kemudian ruang dengan huruf S besar, kemudian ingatan asosiasi dengan huruf M besar, kemudian kecepatan persepsi dengan huruf P besar, kemudian induksi dengan huruf I besar, atau penalaran umum dengan R besar. Mungkin itu bisa dimasukkan ke dalam rumus-rumus primary mental ability. Kemudian kita masuk ke teori struktur intelek dari Guilford. Ada beberapa teori ini. Guilford mengemukakan teori-teori tersebut. Yang pertama yaitu memandang sebuah intelijensi memiliki 3 dimensi, yaitu sebuah operasi, isi, dan juga produk. Jadi di dalam intelijensi itu dipandang 3 dimensi. Yang pertama sebuah operasi, bagaimana operasinya, kemudian bagaimana hasil operasinya, kemudian ada juga isi dan juga produk-produknya. Kemudian berdasarkan teori ini, setiap manusia memiliki 120 kemampuan di dalam diri manusia tersebut. Guilford menyebutkan dimensi bakat meliputi persepsi, psikomotorik, dan juga intelektual. Dimensi persepsi yang diukur adalah kepekaan panca indera yang berhubungan dengan perhatian atau persiapan dalam melakukan observasi, seperti kepekaan penglihatan, pendengaran, perabaan, dan lain sebagainya.
pokoknya itu panca indera. Kemudian dimensi psikomotorik yang diukur meliputi sebuah kekuatan, kecepatan, ketepatan, pemulaan suatu aktivitas, kemudian koordinasi dan fleksibilitas gerakan. Kemudian dimensi intelektual meliputi sebuah ingatan dan juga berpikir seseorang. Jadi seseorang itu mempunyai sebuah dimensi intelektual, yaitu diantara sebuah ingatan, seberapa ingat seseorang tersebut, kemudian sampai mana, sejauh mana seseorang tersebut itu dapat berpikir. Kemudian kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu instrumen pengukuran bakat. Jadi instrumen pengukuran bakat sendiri itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada differential aptitude test atau biasa disingkat dengan DAT. Tes ini perbedaan bakat merupakan salah satu seri tes multiple bakat yang paling banyak dipakai dalam bidang pendidikan dan kinerja. Ada pula tujuan-tujuan dari tes DAT sendiri. Yang pertama yaitu sebagai sarana akademik untuk mendapatkan prosedur penilaian yang ilmiah. Kemudian yang kedua dirancang untuk bimbingan pendidikan dan vokasional pekerjaan. Kemudian yang ketiga dapat dipakai dalam bidang industri untuk penempatan karyawan dan promosi jabatan. Nah, kemudian yang kedua itu ada sebuah General Aptitude Test Battery atau biasa disingkat Kemudian yang kedua ada General Aptitude Test Battery atau biasa disingkat dengan GATB. Ada pula faktor-faktor kemampuan primer dalam tes ini. Saya sekitar ambung baby. Nah, kemudian instrumen pengukuran bakat yang kedua yaitu ada General Aptitude Test Battery atau biasa disingkat dengan GATB. GATB tersendiri itu mempunyai faktor-faktor kemampuan primer dalam tes ini, yaitu yang pertama kemampuan belajar umum, kemudian yang kedua bakat verbal, yang ketiga bakat numerik, kemudian yang keempat bakat mempersepsikan ruang, kemudian yang kelima ada persepsi bentuk, yang keenam ada persepsi klerikal, kemudian yang ketujuh ada koordinasi motorik, yang kedelapan ada keterampilan jari tangan, kemudian yang kesembilan itu ada keterampilan manual. Oke, kita masuk ke slide yang selanjutnya. Yang ketiga yaitu dimensi instrumen pengukuran bakat. Yang ketiga yaitu Flanagan Aptitude Classification Test atau biasa disingkat dengan FACT. Tujuan tes ini yaitu satu, untuk memperoleh sistem klasifikasi bakat dalam penentuan bakat. Kemudian yang kedua ada sebagai alat baku untuk memprediksi kesuksesan pekerja ataupun bekerja berdasarkan bakat. Kemudian yang ketiga ada membantu perencanaan pendidikan berdasarkan pengembangan bakat. Jadi tes FACT ini itu bisa membantu dalam mengklasifikasi sebuah bakat dalam penentuan bakat seseorang, kemudian jadi alat bantu untuk memprediksi kesuksesan bekerja berdasarkan bakat seseorang, kemudian membantu perencanaan pendidikan berdasarkan pengembangan bakat seseorang tersebut. Kemudian FACT terdiri dari 14 subtest, diantaranya yaitu infection atau
inspeksi, kemudian coding atau penandaan atau pengkodean, kemudian memori ingatan, kemudian ada precision ataupun presisi atau juga bisa dikatakan ketepatan, kemudian ada assembly yaitu merakit, kemudian scales atau skala, kemudian coordination atau juga bisa dikatakan koordinasi, kemudian judgment and comprehension arithmetic ataupun berhitung, kemudian patterns ataupun pola-pola, kemudian komponen atau bisa dikatakan juga komponen-komponen, kemudian tables, mechanic, expression gitu. Oke, yang terakhir ada scholastic aptitude test atau biasa disingkat dengan SAT. Nah, SAT tersendiri itu terdiri dari verbal dan matematik. Nah, verbal sendiri itu meliputi antonim, kemudian analogis, kemudian sentence completion, kemudian reading comprehension. Nah, kemudian yang matematik itu meliputi satu regular matematik dan kuantitatif comparison. Nah, di sini ada situs sosial saya ataupun biasa disebut dengan sosial media saya. Bisa dilihat sendiri ya, sahabat-sahabat. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari asesmen bakat dari saya sendiri. Bila ada salah, saya mohon maaf. Mungkin saya cukupkan sampai sini. Semoga bisa bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Saya Alfa Darano Eta Atlanta, izin mengundurkan diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.